Jadi hari ini nih, saya sudah buat patung itu judulnya Rinduku Syahadat di Yerusalem. Ternyata gini ya, buat patung itu sulit, rumit, dan menakutkan ternyata. Wah, mulai hari ini aku nggak mau buat patung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Cafe Puisi yang tetap setia mantengin di channel ini. Bagi yang baru bergabung, tolong ikhlasannya untuk subscribe, ya kan. Terima kasih juga kepada Mbah Saiful. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Beliau datang jauh-jauh dari mana? Solo Tigo. Mbah Saiful Umar terkenal juga dengan Mbah Rawa Pening. Tepuk tangan. Perlu saya kasih highlight sedikit. Mbah Saiful ini backgroundnya dulu itu seniman pematung, ya pematung. Karya-karyanya banyak dibeli oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua. Karya-karyanya banyak disimpan di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ukurannya itu nggak kira-kira 2 meter gitu dan sangat detail. Saya sudah pergi ke rumah beliau, memang luar biasa, harganya pun kita nggak bakalan sanggup beli karena sangat mahal. Tetapi kemudian berhenti, terus energi seninya dilariin kemana? Ke musik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol kenapa sampai berhenti mematung. Itu dulu. Ya Mbah, kenapa berhenti mematung Mbah? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Itu bahasa Arab, tapi lengkapnya itu Alhamdulillah. Itu segala puji syukur hanya bagi Allah. Titik. Rabbil Alamin. Tuhan seru sekalian alam. Iya. Artinya, yang kita berhak puja dan puji hanya titik tadi, Allah. Sekalian alam ini nggak perlu, ya. Saya nggak perlu puji kamu nggak perlu puji saya, nggak perlu puji siapa-siapa, kecuali hanya Allah. Gitu. Jadi ternyata bahasa Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, ternyata dari situlah. Karena saya banyak berpikir, akhirnya saya tidak bisa berpikir. Akhirnya tidak bisa berpikir. Karena saya akhirnya saya tidak bisa berpikir. Saya terus akhirnya buat patung. Kalau waktu itu misalnya saya pengen jadi penulis, saya merefleksi 30 tahun ke depan. Itu rasanya, wah itu tulisan bisa segini dan nggak ada yang baca. Iya. Iya kan? Betul. Nah, akhirnya saya buat patung. Dan saya nggak urusan lingkungan, saya nggak mau tahu kayak mau enggak, pokoknya gue EGP emang gue pikirin. Nah, setelah saya buat patung, udah jadi berapa episode, saya kasih judul, tak. Terus saya pameran. Lalu disitulah saya mulai mengapresiasi para penikmat seni. Ternyata rasa kesenian kita itu sudah hancur dan rendah. Iya. Kontemplasinya sudah nggak ada. Karena obsesi saya sebagai orang Islam waktu itu, saya harus ngalahin Borobudur. Gitu loh. Betul. Saya waktu itu pikirnya saya gitu. Kalau kita lihat Borobudur kan sangat kontemplasi banget. Betul. Dan itu satu pesan luar biasa, khususnya kepada bangsa Indonesia dan dunia. Tahapan untuk mencapai kepada moksa itu harus hilang. Padahal dia ada di situ, kan dahsyat itu. Iya. Harus kosong. Dan itu kan bolong-bolong itu. Iya, sampingnya. Jadi yang namanya pemimpin itu sebetulnya kata sifat, bukan kata benda. Ya, nah, dia sudah berada di satu
ruang hampa itu, tapi dia mendengar semua, gitu loh. Iya. Seperti kamu jangan jaya aja. Seperti seorang Iya. spiritual ya. Betul. Kalau dia orang-orang spiritual kuno zaman dulu, ketika dia ingin mendengarkan jeritan rakyat, ya yang nggak bisa bayar sekolah, yang sakit apa, sakit ini, Belum sakit- bayar listrik. bayar belum listrik, beras. bla bla. Dia tuh naik gunung. Dia semedi. Dia bisa dengarkan seluruh keluhan manusia lewat angin itu. Sekarang lewat partai, ya kan? Jadi manusia sekarang menurut saya ini derajatnya rendah. Dibandingkan dulu ya. Iya. Jadi kontemplasinya sudah tidak ada. Pemimpin apa manusia, Mbah? Manusia. Manusia ya. Rasa seninya nggak ada, iya kan? Terus kontemplasinya nggak ada, perenungannya nggak ada, kan kesian. Jadi bukan jadi manusia merdeka dan nggak bahagia. Semakin kaya orang nggak bahagia. Iya. Bayangin dia orang kaya itu berhubungan sama bank, harus dihitung terus dia. Nggak ada logika kita bisa mengatakan bahwa orang kaya itu bahagia. Orang miskin itu kalau saya lihat kayak musafir itu, gitu, makan apa tuh, itu malah bahagia, gila nggak tuh? Dahsyat ya Tuhan ya. Tadi ya saya bilang tadi, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Segala puji syukur hanya bagi Allah. Titik. Ya kan? Tuhan seru sekalian alam. Ini nggak perlu dipuji. Lah kalau kita sudah memuji Allah tok, titik itu tadi, kita bisa melihat semua. Karena potensi manusia itu alam semesta, Pak. Bukan ecek-ecek itu manusia dibuat sama Tuhan. Iya. Nggak ecek-ecek, nggak. Ya sekarang ini kan manusia subhanallah. Melihat manusia itu serem. Siapa lo? Pangkat lo apa? Partai lo apa? Ya kan? Mobil lo apa gitu loh. Padahal kan cuma black aja. Punya apa lo? Punya apa lo? Nah, itu semua saya tuntaskan di patung. Misalnya saya buat kebingungan manusia kepada materialisme yang dia buat sendiri. Itu bagaimana saya buat? Nah, di situ. Jadi sebetulnya manusia itu saya lihat posisinya dia itu nggak mati, tapi binasa. Kayak hewan sekarang ini, manusia. Nggak mati. Binasa ya? Binasa, kayak hewan. Karena mati itu bahasa Arab loh tuh. Mati itu artinya bersaksi. Ya? Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Itu mati. Tapi kalau binasa, kayak kambing. Begitu kayak saja. apalah. Kayak ayam apa-apa, kayak binatang. Lah manusia hari ini tuh kayak gitu. Kesian. Makanya Tuhan kita, karena Tuhan manusia itu ngerusak terus bumi planet ini, makanya dihentikan sama Tuhan, ya toh, dengan didatangkan COVID. Nah sementara kan lumayan lah, planet bumi ini nggak terlalu rusak ya. Terus ozon pelan-pelan udah mulai tertutup, gitu. Tapi ada sejarah yang harus dilewatin, yaitu perang di Rusia itu. Itu tak buat patung semua tuh. 30 tahun yang lalu tuh saya Sudah buat. dibikin. Jadi hari ini saya sudah buat patung itu judulnya Rinduku Syahadat di Yerusalem. Sampai itu. Jadi itu perjalanannya itu ini kan di dunia ini ada 3 pikiran raksasa besar. Ya. Kapitalis yang dibangun sama Zionis, ya toh, sama Yahudi itu. Terus komunis yang sekarang menjadi bukan sosialis tapi menjadi sangat kapitalis, ya, diwakili sama Cina yang penduduknya nggak koron banyaknya itu. Lah ini lawannya Islam, ya toh? Itu loh. Nah, soalnya Islam itu sepanjang adanya Tuhan ngomong haram sampai mati ya haram. Tuhan ngomong ini halal sampai mati ya halal. Nah itu loh. Pasti itu. Benturan, Mbak. Bang gitu.
Setelah benturan, jadinya ya ya kayak gini. Ya kayak kita bisa lihat nggak usah jauh-jauh. Kita lihat di Indonesia aja, nggak usah lihat ISIS, Al-Qaeda macam-macam negara. Kita lihat dia di lingkungan kita aja. Ini sama Islamnya, sama masjidnya, sama sholatnya, ya kan? Mazhabnya mungkin sama juga ya mungkin ya. Tapi praktek di lapangannya Berbeda ya. enggak, praktek di lapangannya Berantem. enggak, praktek di lapangannya ini. Lu teman gua, dia bukan. Saling gitu ya. Permasalahannya itu ada. Nah, itu lagi ini permasalahannya. Perut. Nah, Makan. partainya. jadi menurut saya kecerdasan bangsa Indonesia secara spiritual itu, jauh banget. Goblok, bodoh. Secara spiritual ya, Mbah? Iya, bodoh, pekok, tergoblok. Loh, secara spiritual itu ya, ketatanegaraan kita kan sudah top saat dunia tuh, ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Lah ini kan setiap hari orang berkelahi di medsos, dia apa? Ya kan? Saling maki-maki agama. Iya. Agama kok didiskusikan sih, kan goblok mana? Perbandingan agama macam-macam. Siapa lo? Wong agama yang buat Tuhan masa lo banding-bandingin? Apalagi ditafsir lagi. Quran kok ditafsir. Itu kan. Puyeng aku ngeliat. Terus aku buat patung, pada suatu hari aku gini. Ternyata gini ya, buat patung itu sulit, rumit, dan menakutkan ternyata. Wah, mulai hari ini aku nggak mau buat patung. Ntar kalau dikebukin di kuburan terlalu lama, gue nggak mau. Gue nggak mau. Ya, aku bilang ya, aku tobat, aku nggak mau. Tapi ya saya selama membuat patung tuh saya nggak mau tuh. Jadi kepala aja misalnya segini. Tapi bagaimana saya buat itu seakan-akan utuh misalnya. Nah, saya harus menggunakan teori bagaimana. Akhirnya saya menemukan teori-teori surrealisme. Nah, kayak Salvador Dali itu kan bagus itu ya. Iya. Ada jam letter apa macam-macam. Nah, itu saya tiru. Wah, boleh juga tuh. Terus saya combine, saya campur sama gaya saya sendiri. Nah, di Bali itu, saya kan buat patung itu nggak ada yang belajar di mana-mana. Saya lihat di Bali aja, orang buat patung. Terus ukurannya bagus tuh apa ya? Aku buat definisi sendiri. Ukuran bagus, Pak, yang harganya mahal. Aku gitu aja. Pokoknya kalau bagus mahal ya. Lah aku nggak urusan yang mau beli bule kayak bulo apa urusan. Nah, begitu aku bisa mahal nih, wah, yang beli malah seniman-seniman Cak Winarsa, ada Cak Mamat, ada Kriyono, itu teman-teman saya itu, nggak tahu pada mati semua. Nah itu beli karya saya. Wah, kamu nih buat patung. Pak Suyono sempat beli juga ya? Oh, nek Pak Suyono, Kasum. Oh iya, itu ke teman saya. Dia kan melukis orang itu. Itu Kodam 4 itu yang buat saya itu patung-patung itu. Lama-lama akhirnya saya terus takut, wah buat patung serem juga nih ya. Apalagi aku lihat anak-anak saya udah mulai gede-gede gitu. Terus aku bilang ya wah aku ini kerja apa ya aku bilang. Nah terus tiba-tiba aku buat musik. Anakku yang kecil itu seneng. Anakku yang kecil seneng. Nah, istriku bilang, "Bu direkam tuh apa?" "Oh iya. Daripada nangis nanti buatin lagi." Akhirnya rekam. Nah, terus rekam, aku ketemu teman-teman buat musik. Udah keterusan sampai sekarang, gitu loh. Terakhir aku membuat lagu itu balada Sang Habib. Ya. Mungkin rencana aku mau buat ini KM50. Oke, iya. Nggak boleh lah. Kita tuh sesama bangsa mau apalah. Alasan nggak boleh lah bunuh-bunuhan lah. Buat apaan? Emang siapa lo bunuh-bunuhan? Kita itu satu bangsa yang hebat, Pak. Iya. Kalau perang kita itu nggak bisa dikalahin lah, Pak. Perang kita lah perang semesta.
perang semesta itu tidak hanya manusianya yang perang, tapi goibnya leluhur nggak kelihatan Ikut Ikut ya. berperang. Iya, jin-jin itu ikut loh Pak. Iya, iya. Bener. Kok kamu revolusi? Iya. Buka-buka apa sejarah revolusi? Semua ikut. Betul, betul. Jadi bangsa kita itu nggak usah lah buat nuklir apa macam-macam. Bangsa kita itu kekuatan superpowernya adalah kebudayaan. Kebudayaan. Ya. Itu nggak ada tuh di negara lain. Ya kan? Kita beda apa, nggak ada masalah. Ya kan? Tuh. Itu setelah itu bergesernya saya dari apa namanya ke patung ke Indonesia, ke ini Seni, musik. musik. Ya alhamdulillah musik saya itu diterima gitu kan. Ada si Pak Tito itu nyari, Pak Saiful nyanyi. Gara-garanya kenalnya di HP itu, di YouTube. YouTube. Oh, itu pun cari nih. Terus aku nyanyi di TV. Ini sama Teguh tuh. NKRI harga mati. Nah, ini. Kalau hari ini dan ke depan itu menurut saya Indonesia ini tidak ada apa-apa. Gitu. Ya cuman orang-orang berusaha kreatif. Ya kan? Berusaha kreatif dengan mempertahankan kedunguannya, gitu. Iya. Dengan mempertahankan kedunguan. Semuanya. Kan kita sebentar lagi dekat pilkada serentak. Iya. Ya kan? Terus pilpres macam-macam. Mbah, begitu berhenti mematung itu kan berarti ada kayak semacam proses, kan nggak kayak orang naik mobil ngerem mendadak itu kan nggak bisa kan? Oh enggak, saya itu saya itu manusia bebas, jadi saya mau saya. Saya sejak kecil memang nggak bisa Diatur ya? disuruh-suruh. Ibu saya aja bilang, Pul, kamu tuh anakku tapi aku nggak ngerti kamu. Ibu saya bilang gitu ya. Ibu saya loh. Iya, iya. Aku ya bingung. Aku nih siapa sih? Saya dari kecil tuh maunya bebas. Sak mau saya sekolah nggak mau. Jadi pokoknya sak mau saya. Nah, tapi nggak dibilang orang gila sih, udah bener. Udah bener aja ya. Gitu. Anak saya ada 6 sekarang, cucu saya 6. Jadi sebetulnya kecerdasan manusia itu atau pengetahuan manusia itu menurut saya itu kebutuhan. Ya. Karena Tuhan sendiri ngomong setiap generasi dilahirkan Tuhan, kayak kita bilang dekade lah ya. Dekade. Tuhan sendiri yang menyiapkan kebutuhannya. Gitu kan? Makanya aku nggak heran kalau dia jagoan main-main digital ini. Gue nggak heran. Disiapkan sama Tuhan. Emang buat siapa tuh? Manusia kan? Manusia juga yang buat Tuhan. Gitu lah Pak. Jadi saya terus nggak ngoyo, belajar kayak anakku main. Cucu gua aja yang enggak. Cucu aku yang umur setahun aja udah bisa ini gini. Iya. Itulah. Jadi Quran itu dahsyat. Kalau kita nggak kembali ke Quran nggak ngerti lah. Masih blank itu. Semuanya di Quran ada semua. Iya. Gitu loh. Terus langsung menjadi spiritualis itu sejak kapan? Berbarengan waktu jadi pematung Jadi atau gini. itu kan proses yang beda tuh Mbak? Sebetulnya spiritual itu adalah kegelisahan seorang hamba, ya kan? Yang bertanya kepada Tuhannya tentang sesuatu. Akhirnya dia melaksanakan sesuatu. Ya. Dia nanya, ntar presidennya siapa ya? Ntar kira-kira negaraku ke bagaimana ya ke depan? Ntar anak istriku gimana ya ke depan? Ya kan? Ntar aku mau ke sini nggak punya duit gimana ya? Itu spiritual itu sebetulnya seseorang yang berusaha bersabar, bertakwa kepada Tuhannya itu spiritual. Bukan terus bergeser bahasa itu di taufisme, dia digeser-geser
Soalnya spiritual itu tukang sulap gitu, bisa makan beling gitu. Kalau itu mainan, sulapan gitu. Terus apa? Jadi spiritual itu semua manusia menurut saya spiritual. Nah, bahkan mungkin hewan itu ada yang spiritual loh. Loh bener loh. Tapi itu refleksi dari kita. Misalnya kita lagi asik nih, liatin kucing-kucing deket. Cuma lu marah lo. Energi manusia kan gede, lari dia. Jadi gitu. Jadi spiritual itu menurut saya itu bawaan, ya. Jadi para nabi itu pemberontak, pencari kebenaran semua, pencari Tuhan semua. Nah, gitu loh. Nah, Rasulullah aja iya di Gua Hira itu. Iya. Jadi sebetulnya manusia menurut saya ini punya pikiran gini. Manusia zaman dulu sama sekarang sama aja. Pemimpin itu sama aja. Soalnya yang dipimpin manusia. Bukan yang lain ya. Bukan yang lain. Iya betul. Dan pemimpin itu berat. Dia berada di bawah. Ini nih gerbang api neraka nih. Pemimpin di sini nih. Tengah-tengah ya. Rakyatnya di sini. Jangan masuk jangan masuk. Panas. Gitu loh. Jadi gitu. Para nabi itu sejati. mengingatkan, semua mengingatkan, menyeru, mengingat. Lah kok di Indonesia malah ada bahasa aneh-aneh loh, apa kriminalisasi agama. Jadi tak pikir-mikir ini sastranya sudah kacau. Pengertian sastranya sudah ceplok, udah anjlok, jadi goblok semua. Kriminalisasi. Jadi aku sering ketawa itu kalau orang-orang berkelahi agama itu. Mbah boleh dengerin lagu yang baru nggak, Mbah? Ada gitar tuh. Kalau Oh enggak, aku kalau itu dengerin di YouTube aja. Jadi gini, aku kalau buat, misalnya aku pengen nih, misalnya kan mempelajari infrastruktur negara ya, polisi buat laporan, larinya ke jaksa nih. Wah ini jaksa harus dikuatin nih, ya. Minimal kayak Baharudin Lopa lah, misalnya kayak gitu. Wah gimana nih, gue buatin lagu. Oh. Ada tuh lagunya, kembali ke konstitusi ya kan. Nah, tak buatin. Ternyata orang ini berani bener gitu loh. Kemarin baru nangkep 98 triliun. Wah kayak keren gitu. Nah, misalnya nih, siapa nih? KPK nih, Firly nih. Wah ini boleh juga nih. Coba gue mau tahu nih polisi ini kayak apa. Gue buatin lagu. Judulnya Pembawa Amanah gitu. Tapi yang ditangkap belum ada triliun itu masih recehan ya. Harusnya dia tahu banyak duit itu. Dia tahu duit itu permainan tahu dia. Ya. Semua orang organisasi ngerti bagus jeleknya organisasi. Itu kan kumpulan manusia. Cuma ada namanya apa aja, gitu. Yang menghancurkan orang Islam itu orang Islam sendiri. Betul. Bukan Kristen apa agama-agama lain. Gitu loh. Jadi gitu. Yang hancurin kamu ya kamu sendiri bukan Teguh. Kenapa Diri lu sendiri berarti ya? iya. Stres sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya gini loh. Kita itu sebagai bangsa Indonesia nggak perlu dikit-dikit vonis, salah lo. Lu nggak bener lo. Kan kita apa ya kayak latah kayak gitu-gitu. Soalnya apa? Setiap manusia dibuat sama Allah itu bisa menyaksikan dirinya sendiri. Salahnya dia sendiri bisa. Ngerti? Jadi kalau orang masih nyalain orang itu belum kenal Tuhan. Goblok deh. Aku Sambo aja nggak tak salahin, biarin aja dia. Kesian malah aku lihat. Coba kamu sekarang ya, kamu diem. Kamu bayangin wajahnya Sambo waktu kecil. Coba bayangin. Iya. Kan kesian banget. Itu anak itu cengeng, sering nangis pasti. Lugu dia. Iya. Wow, dikit-dikit mama, kesian. Itu. Akhirnya nggak tahu ceritanya bagaimana. Jadi polisi. Ya mungkin dia kurang banyak belajar tentang apa Injil kalau dia Kristen ya. Sehingga dia kesian. Jadi bangsa kita tuh kesian.
Aku tuh nggak pernah mau marah loh sama tentara sama polisi. Sebabnya apa? Orang desa-desa kan itu. Iya, dari kampung-kampung ya. Iya, ngajinya juga mungkin urung pamuk gitu. Soalnya anak-anakku kan lulusan pesantren semua. Gitu. Nah, terus bingung. Pemerintah juga, siapapun pemerintah kan bohong. Katanya mau nyiapkan pekerjaan, nggak ada tuh. Akhirnya dia nyari-nyari, daftar sana, daftar sini. Masuklah tentara polisi. Iya. Nah, di tentara polisi itu kan apa konsepnya gitu loh. Dia belajar dari mana nih founding father ini? Iya kan? Iya nggak? Dari Heiho, dari Nika atau dari Amerika atau dari mana? Dari Pentagon atau dari polisi ini dari mana? Gitu loh. Nah dari situ kan ilmu itu ketahuan, Pak. Dan ini anak-anak yang desa ini terus tiba-tiba gitu dihormatin, dikasih pangkat banyak-banyak gitu. Sampai kadang-kadang aku lihat ini kayak ketoprak gitu. Kayak ketoprak. Gayanya ya. Rembol. Banyak gitu loh, gua itu apa gitu. Sian. Makanya saya pengagum Pak Dirman, Pak. Jadi saya ini pengagum Pak Dirman. Dia perenung gitu. Terus wah nyalinya gede banget, orang. Umurnya baru 39, meninggal belum sempat ngerasain dahsyatnya kekuasaan. Ya. Belum. Nah, Pak Karno ya normatif aja lah. Iya. Iya, sering datang sama saya aku mimpi. Kemarin terakhir mimpi. Mbah, aku udah bisa pidato, Mbah. Coba pidato, Bang. Ya intinya dia pidato tuh Ampera. Amanat penderitaan rakyat. Aku bilang sama Lanyala, Pak Lanyala, ini aku baru ketemu Bung Karno. Pesannya apa, Mbah? Ampera, aku bilang. Berani nggak lo, aku bilang. Tak gituin. Lu jangan ketua DPD tok lo. Berani, Mbah, katanya. Gitu. Lanyala itu orang gila loh tuh. Nggak ada orang nggak tahu dia tuh. Iya. Tahu nggak lo? Lanyala itu puasa itu 23 tahun. Orang itu. Itu puasa Daud. Kalau saya nggak pernah makan tuh. Tanya dia nih. Itu. Saya senang punya teman kayak gitu. Saya ketemu di rumahnya Pak Yusril. Saya bilang, kamu ada apa namanya, harimaunya, kamu ada singanya. Cuma kamu nggak ngerti dirimu, aku. Udah ke rumahku tak ruat tuh, nanti tak liatin. Mau dia. Nah, sekarang jadi singa dia. Mudah-mudahan singa beneran gitu. Ya, sekedar informasi bahwa di tempatnya Mbah ini ada 3 kamar itu. Perlu diceritain nggak, Mbah? Kasih bocoran. Udah itu. Itu urusan apa? Dunia apa? Wali-wali itu nggak perlu. Nggak usah, ya wis. Oke, baca puisi, saatnya baca puisi. Kita udah dapat pelajaran banyak banget nih. Sebenarnya kalau misal mau digali lebih nggak ada banyak habis-habisnya ya. Waduh, Zemba itu relasinya luar biasa. Jadi Enggak, saya ini maksimal. Saya dulu waktu jadi orang Islam itu, saya pokoknya pengennya perang dan jihad. Gitu. Makanya teman saya itu Abu Bakar Basir, macam-macam, yang keras-keras katanya orang. Gitu loh. Padahal ya enggak tuh. Tapi nek saya pengecut, saya nggak mau ngebong-ngebong, nggak. Berkelahi gitu loh, Pak. Enggak mau enggak gua. Aku kan anak tentara, Pak. Oh gitu. Ya, berkelahi depan-depanan gitu loh. Langsung ya. Iya dong. Gentleman. Aku sering itu ada plang-plang apa di masjid itu tak turunin, nih. Salah nih gua bilang, turun. Gitu. Enggak lah. Itu bangsa kita tuh enggak kayak gitu. Pengecut tuh ngobong-ngobong tai itu orang kampung tuh. Saya ini juga temannya Pak Boy Rafli itu lah. Ya, saya bilang, Pak, ini kekuatan polisi harus dibangun lewat budaya, Pak. Kalau yang lewat apa namanya, itu nggak bisa, Pak. Itu. Iya. Tapi di polisi itu ada orang hebat tuh, namanya Ahmad Nur Wahid. Itu direktur pencegahan. Nah, direktur penjagaan. Itu keren ya. Jadi otaknya ini komprehensif kalau nerangin soal
agama nasionalisme dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Wah, itu jadi Kapolri keren tuh anak itu. Dan dia diterima sama seniman. Ya, seneng sama dia, Nur Wahid. Ya, tapi apapun di Indonesia ini, ya, di Indonesia ini karena negara ketuhanan yang Maha Esa, semua orang nggak akan tahu mau diapain sama Tuhan. Tuhan ya. Jokowi juga nggak pernah mimpi jadi presiden, gitu loh. Ya, siapa lagi? Kalau Pak Jokowi itu kan teman saya, jadi dulu mau ngajak-ngajak aku, Pak nggak mau aku masuk, aku mau merdeka. Nggak mau terbebani ya. Enggak, bukannya apa. Pak Jokowi itu orang baik. Baik, sopan santun. Cuma Pak Jokowi ini kalau masuk pakemnya Jongko Joyoboyo itu Satrio Kamandito, ya, Kasanding Ulama, pakem ke-7, Pak. Kasihan Pak Jokowi. Jadi dia itu sebetulnya nggak punya keinginan. Kamandito, Mandito itu loh Pak, pendeta. Itu dalam Jongko Joyoboyo itu dituliskan begitu. Pakem ke-7 Indonesia itu untuk menuju ke Mahripah Lojinawi itu harus melewati 9 pakem. Ini baru yang ke-7. Ini baru ke-7. Ya. Mau tak ceritain? Boleh nggak? Ya, Boleh. Pakem pertama itu namanya Bung Karno. Itu anunya telik sandinya, tandanya itu Satrio Kuncoro akhirnya ning Kunjoro. Bener kan? Kuncoro itu artinya sakti. Jadi para presiden itu semua wali-wali Allah. Ya. Betul. Nomor loro itu Satrio Kuncoro akhirnya nelongso Pak Harto. Gila itu 30 tahun. 2 tahun kerja keras dia. Akhirnya nggak dihormatin. Kesian kan? Sekali. Nelongso ya? Enggak, ini wali-walinya Allah. Itu kayak gitu. Iya. Jadi Indonesia ini negeri wali, Pak. Iya. Bukan negeri epe-epe. Itu. Jokowi pun wali itu, Pak. Gitu lah. Iya. Terus Habibie. Satrio Kuncoro Lewang Lewung. KTP-nya kan nggak jelas. Nggak pernah ngurusin partai, nggak pernah ngurusin apa. Ya. Tahu lu presiden. Gus Dur. Satrio Kuncoro akhirnya ngisinake. Ngisinake itu bisa juga memalukan atau apa. Iya. Habis dipecat itu urusan Bulog pakai celana pendek. Tapi itu wali. Kan dia ketawa-ketawa aja. Gitu loh. Nah, terus yang Megawati. Itu limbuk ketekuk-tekuk. Itu kelima itu. Kan selama Megawati jadi presiden orang iso ngomong. Iya. Iya toh? Diem aja. Betul. Mau ngomong apa dia nggak ngerti. Akhirnya Amrozi ngebom. Bom. Tanggung jawab dia. Tapi hebatnya Megawati, top ya. Iya. Hebatnya anak Soekarno ini. Dia itu mau diminta Amerika tuh, Amrozi nggak mau. Iya betul. Wah top ya. Itu urusan saya katanya. Itu aku seneng sama dia. Iya. Tapi aku pernah dipanggil Mega, sampai depan rumahnya aku enggak. Ya tak? Sama Susi itu, Susi si milik itu loh, Puji Susi. Puji. Nah, tanya sama dia tuh. Sampai rumahnya gini aku, wah kok males ya aku mau masuk tuh enggak gitu loh. Akhirnya aku nggak usah aja. Aku bilang sama Susi, ya udah pokoknya PDIP menang, gue bilang. Dia bisa nyalonin presiden. Presidennya siapa mbah? Ya Jokowi boleh, ketek ya boleh, aku bilang gitu. Waktu itu. Wah, tuh Susi ketawa gini. Masa Jokowi mbah? Ya biarin, gue bilang. Aku sak ngomong-ngomong gue aja. Nah itu. Lah terus SBY. Satrio
Kuncoro Pambuka Gapura. Wah, dia kan gayanya. Gaya. Seakan-akan rakyat ini dunia militer gitu. Ya, dia seakan-akan mau membuat pemerintahan gitu. Enggak taunya SDM-nya kacau semua, suka ngutil semua. Kacau. Ya kan? Malu-maluin. Kasihan, SBY kasihan juga itu. Iya. Wah, kasihan banget. Akhirnya datanglah Pakem Ketujun, Satrio, Kamandito, Kasanding Ulama. Gitu. Lah terus goro-goro. Lah goro-goronya mungkin ya ini. Peristiwa Sambo ini. Mungkin. Lah terus habis itu datanglah Pakem ke-9, Gemah Ripah Lojinawi. Artinya apa? Penegakan hukum, keadilan, bla 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 bla. Karena yang namanya kesejahteraan itu harus orang ngerti hukum, ngerti konstitusi, ngerti apa. Nah itu loh, ngerti agama terutama. Iya. Nah itu baru bisa adil. Soalnya yang ngajari adil itu bukan apa namanya MA atau apa MK, bukan Allah yang ngajari. Iya kan? Iya. Iya. Betul. Gitu, keadilan Allah itu ini kan nggak panjang, cuma segini aja. Coba kalau Allah nggak adil sampai sini, cuma 1 sampai sini gimana? Nah itu nanti. Jadi Pakem ke-9 ini yang saya tunggu, Gemah Ripayun Lojinawi. Jadi negeri kesejahteraan yang dijanjikan. Gitu. Iya. Ya. Paham nggak, Cang? Iya. Paham. Ya. Insya Allah paham lah. Kenapa nih saya ngomong aja semua? Soalnya apa? Aku tua, gitu loh. Nggak ada waktu lagi aku main-main, gitu. Soalnya biar nanti di alam kubur, Pul kamu dikasih informasi kok nggak disampaikan. Gue nggak mau jadi iblis tengah. Jadi ilmu tak pek sendiri nggak mau. Aku nggak mau jadi iblis aku. Oke, teman-teman, KP Puisi padat banget yang disampaikan Mbak Saiful, ya. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi, menggali hal lain lagi, supaya banyak informasi yang bisa kita gali. Tadi sayang ada hal yang sebenarnya saya pengen cerita, tapi mungkin belum saatnya. Nanti suatu saat mungkin kita liputan ke rumahnya Mbak Saiful, bisa lihat sendiri, ya kan? Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, ya kan, like and share. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, karya Kirjo Mulyo. Adakah cintaku apabila rinduku menikam dadaku? Adakah rinduku apabila mataku bersinar memandangi? Dukaku adalah duka yang nikmat dalam lukamu. Lukamu adalah luka yang gaib di lenganku. Oh, betapa ku ingat sekali wajahmu berdarah, sungai derita mengalir di keningmu. Dan sekali penuh bahagia, akulah yang berdiri padamu atas satu kenangan dan satu janji. Menandai cintaku dengan rindu, menandai rinduku dengan sayang. Adakah cintaku sayang apabila jariku gemetar menyentuh bibirmu? Terima kasih.